Bapak dan Ibu sekalian, izin untuk membacakan ayat terkait puasa pada kesempatan kali ini. Bahwa kita akan masuk bulan puasa, maka persiapannya ya sebelum puasa. Menariknya bahwa ayat puasa yang di surat Al-Baqarah ayat 183 sedemikian sering kita baca dan dengar sampai ya kita hafal. Kita tuh bukan bapak ibu yang memang jamaah rutin pengajian, tetapi orang awam pun sampai banyak yang hafal ya. Saking banyaknya dibaca dan saking banyaknya didengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lagi-lagi kajian tentang puasa sudah sangat sering kita dengar. Ini salah satu kelebihan bangsa Indonesia, Pak. Pengajiannya banyak banget. Kita punya masjid yang jumlahnya itu saya nggak tahu ada berapa. Ada yang bilang 800.000, ada yang bilang 600.000. Dan masjid-masjid itu mengadakan pengajian-pengajian sehingga hal-hal terkait keagamaan kita itu kita bisa ketahui dengan baik, dengan mudah, dan yang mengetahuinya ya kebanyakan kita gitu ya. Tidak perlu repot untuk menyampaikan ajaran agama. Saya ingin sampaikan satu temuan menarik, mungkin sekitar tahun 2000-an itu BBC mengadakan survei di London terkait pengetahuan orang-orang yang disurvei terkait agama Kristen. Pertanyaan sederhana, Pak. Salah satunya di mana Yesus lahir, siapa nama ibunya Yesus. Ternyata sangat sedikit yang bisa menjawab benar. Padahal itu hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin fenomena ini tidak ada di Indonesia, di mana umat Islam mengetahui hal-hal yang terkait agama, dan itu terjadi ya karena pengajiannya banyak seperti ini. Baik, kita akan awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Panggilan wahai orang yang beriman ini panggilan mesra dari Allah kepada kita, karena kita dipanggil dengan sebutan yang terbaik. Kita punya nama, kita punya julukan, lalu julukan yang digunakan untuk memanggil kita adalah julukan terbaik. Itu gambaran bahwa yang memanggil kita sayang kepada kita. Itu mirip dengan kita punya nama, misalnya Andi, kemudian istri kita memanggilnya bukan Andi tapi wahai suamiku, kira-kira begitu. Karena panggilan wahai suamiku ya panggilan yang mungkin paling intim dan romantis yang bisa yang bisa dipakai oleh istri kepada suaminya. Baik. Yang kedua, ayat-ayat yang terkait ya ayyuhalladzina amanu itu menggambarkan bahwa isi dari ayatnya adalah terkait keimanan. Nanti ada banyak panggilan Allah, Pak. Ada ya ayyuhan nas, ya bani Israel, ya bani Adam. Banyak panggilannya, dan masing-masing panggilan itu memiliki hikmah yang menarik. Nah, ketika kita mendengar kata ya ayyuhalladzina amanu, maka isi dari panggilannya adalah terkait keimanan. Orang yang mau menjawab panggilan ini berarti beriman, yang tidak menjawab berarti tidak beriman. Kira-kira begitu. Apa isinya? Kutiba alaikumussyiyam, ditulis atau diwajibkan atas kalian berpuasa. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran menggunakan kata kutiba. Kutiba itu ditulis. Tidak disebut siapa yang menulis, siapa yang mewajibkan. Kalau mau, bunyi ayatnya adalah kataballahu alaikumussyiyam, Allah mewajibkan puasa. Tapi tidak menggunakan kata-kata Allah, melainkan kutiba, diwajibkan, tanpa menyebut pihak yang mewajibkannya. Nah, dari sini kita tahu bahwa puasa itu dilakukan motifnya banyak, bukan hanya motif
agama. Nanti ada orang yang berpuasa karena motif kesehatan. Ada yang mau tindakan medis disuruh puasa dulu, ada yang mau cek medical check up puasa dulu sekian jam. Berarti orientasi dia puasa bukan karena Allah, bukan karena ibadah, tapi karena ingin cek kesehatan. Ada lagi orang yang berpuasa karena kepentingan politik. Nanti kita lihat ada orang yang demo lalu mogok makan. Ini dilakukan sama Mahatma Gandhi, kalau saya tidak salah, itu melakukan juga hal yang mirip dengan puasa supaya orang empati terhadap propagandanya. Kalau di Inggris itu ada tokoh politik namanya Terence McSweeney. Dia juga melakukan puasa supaya orang mau empati dan mendukung. Jadi puasa bukan karena ibadah, tapi karena politik. Ada lagi puasa supaya sakti, Pak. Saya nggak tahu Bapak ini memiliki latar belakang pendidikan mirip saya atau tidak. Saya di pesantren, jadi tahu ada banyak puasa-puasa yang dilakukan ya tujuannya untuk sakti itu, Pak. Ada puasa mutih, ada puasa nyirih. Puasanya nggak masalah, tujuannya ini yang berbeda, itu saja. Bapak dan Ibu sekalian, puasa mutih itu puasa kita hanya makan nasi sama air putih, walaupun bukan putih, air bening. Kalau puasa nyirih itu puasa yang selama nanti setelah buka puasa kita nggak boleh makan apapun yang terkait hewan. Menariknya sekarang dipakai oleh vegan, Pak ya. Orang-orang yang memilih gaya hidup vegan itu tidak memakan hewan, tidak makan turunan dari hewan, telur dan seterusnya gitu. Itu kita ada namanya dulu di pesantren, Pak. Namanya puasa nyirih gitu. Nah, sebagian puasa ya memang untuk ibadah, sebagian lagi untuk sakti. Konon beberapa literatur yang saya baca itu menyebutkan orang yang bikin keris itu ada puasanya, Pak. Empu-empu itu bikin senjata, bukan cuma keris ya, badik, keris dan seterusnya. Lalu dalang-dalang juga sama. Dalang itu kalau sudah mau dalang dia ada ritual tersendiri. Tapi maksudnya dalangnya nggak begitu, Pak. Mungkin dalang sekarang relatif lebih berbeda, Pak. Kalau dulu kan jangankan dalang, untuk sekedar menjadi kuda lumping reok saja juga ada puasanya gitu. Nah, kalau saya menganggap kenapa keberislaman kita unik, ada orang sakti dan seterusnya ya karena kita hidup dijajah, jadi diperlukan kemampuan-kemampuan tadi itu. Nah, Bapak boleh percaya boleh tidak, tapi karena saya hidup di pesantren, ya saya melihat itu bahwa ada banyak puasa yang tujuannya bukan sekedar ibadah, tapi juga untuk mencari kesaktian atau kanuragan. Nanti ada lagi orang yang puasa karena faktor ekonomi, untuk mengirit. Walaupun sebenarnya puasanya terpaksa kalau seperti ini ya, Pak ya. Bukan karena pengen, tapi karena terpaksa, nggak ada yang dimakan, nah puasa aja lah gitu. Nah, baru yang paling banyak puasa karena motif agama, Bapak. Saya membaca di Ensiklopedia Britannica sama Americana. Itu di dua ensiklopedia ini dengan kata kunci atau entry fast ya. Disebutkan bahwa semua agama ada puasanya, Pak. Semua agama. Semuanya. Bukan cuma agama, bijak bestari, filsafat Pitagorean, lalu aliran kepercayaan, semuanya ada puasanya. Walaupun puasanya berbeda-beda. Kalau umat Islam puasa ada dua jenis, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib di bulan Ramadan, atau nanti ada puasa yang kita wajibkan sendiri karena nazar, atau puasa karena kita melakukan kesalahan yaitu kafarah. Sisanya puasa yang kita pilih, boleh dilakukan boleh tidak, namanya puasa sunnah. Tapi di Kristen unik, Pak. Kristen itu dalam Bible disebutkan Yesus berpuasa 40 hari sampai merasa lapar lalu berkata, nanti umatku akan melakukannya. Dan tradisi puasa di Kristen bervariasi, Pak. Yang saya baca kalau saya tidak salah,
Itu ada sekte Kristen, keuskupan Kristen yang dalam 1 tahun puasanya 200 hari Pak. Luar biasa itu. Bayangkan kita cuma 3 bulan ya, ini 200 hari Pak, luar biasa. Agama Yahudi ada puasanya? Ada, saya lupa namanya puasanya itu. Tapi kalau dalam bahasa hadis itu, Nabi Muhammad ketika masuk kota Madinah, orang Yahudi puasa di tanggal 10 Asyura. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, kenapa kalian puasa? Al-yawma nujjiya Musa min Fir'aun. Hari ini Fir'aun kalah, Musa selamat. Karena itu kita puasa. Lalu kata Nabi Muhammad, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Karena Nabi Musa Bani Israel memang keturunan Nabi Yakub. Tapi orang Israel menyakiti Nabi Musa, menyakiti, mencibir, ngerepotin. Maka kata Nabi, kami yang lebih berhak karena kami yang akan membersihkan nama Nabi Musa, kami yang menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan puasa tanggal 10 Asyura plus 1 hari sebelumnya, namanya Tasu'a, supaya puasa kita berbeda dengan Yahudi. Itu Kristen ada puasanya, Yahudi ada puasanya. Hindu juga ada puasanya. Hindu paling tidak puasa bagi menjelang ya, bukan menjelang hari-hari besar agama. Nah, saya tidak tahu kalau di Bali itu ada istilah pati geni, pati lelungan dan seterusnya, itu ada nggak puasanya. Tapi dalam literatur Hindu yang saya baca, mereka punya puasa. Bahkan Hindu itu puasanya lebih keras Pak. Semakin sengsara semakin bagus, kira-kira seperti itu. Buddha yang dianggap moderat juga berpuasa Pak. Siddhartha Gautama itu puasa Pak. Dan pelaku-pelaku yang ingin seperti Buddha ya melakukan puasa, dan jumlahnya lebih banyak daripada kita umat Islam. Konghucu ada puasanya Pak. Konghucu, nama puasanya Sincai, puasa badan dan roh. Nah, yang kemudian ada lagi yang bilang itu ada satu agama yang tidak ada puasa, yaitu agama Majusi. Tapi ternyata Majusi pun punya agama. Majusi itu bahasa sekarang Zoroaster Pak, penyembah api. Dulu itu kita punya sejarah menyembah, semuanya disembah Pak. Bintang disembah, matahari disembah, gunung disembah, patung disembah, api disembah. Kita sekarang pun masih ada orang yang menyembah api, menyembah angin, menyembah utara, selatan gitu ya. Bahkan menyembah yang nggak ada, tokoh-tokoh fiktif juga disembah. Nah, itu Zoroaster, ada puasanya. Para penganut kepercayaan punya puasanya. Di Mesir pendeta-pendeta berpuasa untuk mendengar berita-berita langit. Nah, itu yang saya baca dari Ensiklopedia Britannica dan Americana, 2 ensiklopedia besar. Dulu kita waktu meneliti ya belum ada komputer, belum ada Google, ya bacanya dari ensiklopedia. Baik Bapak dan Ibu, maka puasa kutiba diwajibkan karena yang mewajibkan banyak. Bisa karena agama, bisa karena kesehatan, bisa karena politik, bisa karena ingin sakti, bisa karena faktor lain. Karena itulah disebut kutiba, diwajibkan, tanpa disebut siapa yang mewajibkan.